Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawara qulubana bi nuril ma'rifati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi najwamal ajwadi. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya'i sholihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un rahmatan lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa hasara. Amma ba'd. Wal muhtaramin para ulama wa sulal mursalin wal mujtahidin fi sabilillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasuluh. Alhamdulillah kita sama-sama diberi taufik inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarofah kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Pasti teruskan talaban mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat sekaligus atau kultum maulid Nabi di kota Tabito. Kita bergaula alhamdulillah mereka datang mengisi pondok di Putra Wali Songo. Alhamdulillah selama 4 minggu di dalam sebulan. Alhamdulillah betul gaula bisa silaturahim, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah dan ukhuwah ruhaniyah kepada para ulama, bahkan yang banyak napontuk para pengasuh untuk pesantren kita kalau lebui dan kunyangkit silaturahim dengan orang-orang sesoleh. Alhamdulillah pada gaula ikut bersiarah kepada Hamid Pasuruan, perjalanan naik sepeda motor itu gaula mereka dalam Pancema situ Pondok Pasuruan. Alhamdulillah memakai waktu 2 hari 2 malam, tapi betul gaula nginep nang Timurul Jadi Melisa Bobo Kasar asisten Kiai Sapo Bobo Kasar mereka nang Baiton. Terus melanjutkan bagiannya kepada Kiai Hasan Genggong. Jika setuju, terus lanjut ke Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan. Keangku punapa Kak Dinto para ajunan sateja, keangku makowat sakitan rohani kepada para alim ulama, para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saya ucap ukhuwah rohani, perbuatan persaudaraan roh
bainar roh, roh antara roh dan roh. Bisa silaturahmi roh dan roh kan itu roh seudi kalaban roh semati, jasad seudi kalaban jasad seudi, jasad seudi kalaban roh seudi kalaban jasad roh seudi. Jika pada silaturahmi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pastilah alhamdulillah juga semua malaikat ampun masuk YouTube, masuk dekat channel YouTube pula dalam rangka ziarah kepada pas sekaligus kunjungan dekat masjid-masjid, menemui masjid musholla mungkin belasan mengisi tubuh tadi tahu kalau ada kultum juga sebagian badan bagi YouTube, sebagian tidak. Tapi kan itu para jungan seterja badan kaula silaturahmi sambil da'i Allah ngajak tantretan dalam tema mengeratkan ukhuwah Islami, persaudaraan Islam antara Islam Madura dan Islam Jebel, khususnya Situbondo. Jika aku memperkuat jalinan silaturahim dan itu sekolah ukhuwah basyariyah. Jika ukhuwah basyariyah dan ukhuwah rohani dan itu harus sama-sama dilaksanakan. Ukhuwah basyariyah dan itu akan dia ketentuan silaturahmi tiap bulan sekali. Alhamdulillah dapat ke masyarakat itu. Jika alhamdulillah. Dan itu badan kaulah asal dekat keajunan saja pun tak minta sedekah, tapi asal dekat ilmu pengetahuan keangkuh makwat ukhuwah basyariyah dan ukhuwah rohani. Jika dalam lingkup ukhuwah Islami, persaudaraan sesama Islam. Ya, karena tentulah kerajunan tidak ada kepentingan ketika ya pun Al-Quran di dalam hadil doa hadil Quran waja'alhu lana hujjatan wa nura wa hudawa. Ya Allah tetiaki waja'alhu lana dekat tina sateja. Napa saya minta tetiaki dekat Allah? Inilah hujjatan wa nura. Jadikanlah Al-Quran kan itu sebagai ucapan-ucapan buburukan keangku memasuk dekat hati antara bainal mukmin atau bainal mukminin wal mukminat, antara orang beriman laki maupun beriman bini ketia semakin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, betul kaula makin kadinto ngajak dekat para ajunan seterja keangku ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, dan juga mengajak kadinto bagaimana kita mengerahkan pada berpegang teguh kepada tali agama Allah, khususnya dekat Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kadinto para ajunan sateja kudu kita banyak mempergunakan membuka secara sama. Maka karena sifat Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basirun Alimun. Jadi sama kan itu pendengaran yang diberikan sebagai iradat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pergunakan pendengaran kan itu kaangku menyimak Al-Quranul Karim atau wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim ayat 2 surat Al-Anfal, kalau tidak salah surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang menyebut dan mendengar bacaan-bacaan
menyebut asma Allah, mendengar asma Allah, mendengar sebutan asma Allah, dan mendengar tilawatul Quran, bacaan Al-Quran. Nika Allah gak itu menceritakan petanda orang-orang yang mendengar zikrullah, sebutan-sebutan nama Allah dan bacaan ayat Al-Quran sebagai gak itu simbol, sebagai gak itu petanda orang Bani beriman. Di dalam surat kebalikan, surat Al-Anfal ayat 2. Sebagaimana Allah lantunkan di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Anfal ayat 2 kebalikan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada orang mukmin, innamal mu'minuna, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, mukminuna jamak bahwa jamak mukminuna itu tercakup semuanya, laki maupun bini, tua maupun model. Ya. Alladzina idza dzukirullah, alladzina orang-orang yang idza dzukirullah tatkala nyebut asma'ipun Allah, idza dzukirullah tatkala telah nyebut asma'ipun Allah, berzikir, bertasbih, bertahmid, lebih-lebih membaca ayat suci Al-Quran, wajilat qulubuhum, maka atena orang panika gemetar. Wajilat qulubuhum, gemetar atena orang-orang kebalikan. Ya. Wa idza tuliyat, apabila Al-Quran kak dinto wahyu Allah kak dinto dibacakan alaihim terhadap orang-orang kebalikan, ayatuhu, ayat-ayat Allah, kalam Allah, seikutnya Al-Quranul Karim, zadathum imanan, maka orang panika akan beriman dan keadaan orang panika mulai temu ni dekat bacaan ayat Al-Quran, gemetar atina, zadat imanan, akan beriman orang tuanya. Tak boleh nangis mengerori kaji, mengerori Al-Quran, ya. Menapa jenengan mengerori abidatu, atina kan itu akhirat. Ingat orang kita mau listrik, zadat imanan, gerakan iman apa ini kan akan terdekat. Tak boleh sampai tangis lagi. Wa ala rabbihim, dan ke atas Tuhan mereka, tambah iman ke atas Tuhan mereka, yatawakkalun, dan ia orang-orang kebalikan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suka menyerah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kak dinto mempunyai sifat, kak dinto memiliki tanda-tanda keimanan kepada Allah. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadat imanan, tambah iman orang mereka, wajilat qulubuhum, dan gemetar hati kebalikan orang mereka ketika mendengar pidato-pidato atau asma-asma Allah Subhanahu. Mutak cara nikah para ajunan, apa boleh benci, sedih kau orang pidato, atina kula ni kadang-kadang orang cara nikah. Ya, dibacaan rusak. Ya, karena kau muka sabar bikas fil hujudin al-aini wa raf'il baini. Apabila orang panika buka muka sabana, orang panika ikhlas meningakeun, bekta ikhlas nikah one.
Ya, jadi mursyid pun tak boleh. Kesentung-sentung pesantren atau kesentung-sentung masyarakat atau kesentung-sentung orang mereka. Bidas bilhujudin. Maka terbuka hijab, terladar apa yang ada di dalam dada. Jadi itu beda. Jadi menurut muka syafah memang ribatullah tak bisa bohongi karena berkata-kata, tapi menangkap sudah. Beda cerita anak orang nyabis kasih tong kiai, suntung nama kok, pakaiannya luar biasa. Tapi seelati dekat itu orang yang biasa pakaian dekat itu, karena beliau tahu kesina dulu, boleh sina dulu tak kasih. Panika. Biasanya panika orang yang berkepentingan, memimpin atau ustad panika atau kiai berkepentingan. Jadi akhir makan itu jangan di kepentingan. Kepentingan bagaimana syairil lakanito terdisiar kepada seluruh manusia, baik di tingkat detail. Jangan sampai di niat setiap toa. Niat dulu anak, ayo bersama-sama. Mereka ngaku-ngaku siar Allah Subhanahu. Jangan merasa memiliki musalla, jangan merasa memiliki masjid, lembaga pendidikan, madrasah, pondok pesantren. Kalau rasa memiliki, mesti sakit hatinya mereka. Tanda orang mereka tidak ikhlas berjuang, tidak ikhlas berkarir. Itu dari Allah mereka. Ini ciri-ciri, ya, ciri-cirinya. Insyaallah mudah-mudahan termasuk orang mukhlisin dan mu'min. Kemudian kita masuk oleh ikhlas itu maksudnya. Amin ya rabbal alamin. Betul kaulah kita alhamdulillah insyaallah ikhlas. Betul kaulah menghibahkan ilmu betul kaulah yang pernah dipelajari mulai sejak dulu dari pesantren ke pesantren sampai masa kini. Biasalah dari kak dinto dakwah kak dinto boleh situ pondok tonggak telok nolak. Tapi bendaan masjid-masjid musalla punten. Bahkan kalau pondok-pondok yang besar, bahkan bodoh, eka sampiran pak nika Zain di Mursyid Toreko, nika pondok pesantren Nurul Hikam akwaan dari Sokaraja pondok pak. Lebih dulu dari pondok Sokaraja. Satu aja kiai pengasuhan, mula minta doa itu lagi kiai, tak dulu, mula suruh doa, mula suruh doa. Tore sampai, tore boleh. Mari gula doa, tore boleh. Tore boleh. Cukup pun biar. Alhamdulillah. Berarti orang pagi kan muka siapa? Karena tahu kepada makam seseorang. Orang-orang setinggi makamnya di sisi Allah, maka dilihat oleh orang-orang qalbul mu'min ma'rifatullah atau panika adena orang-orang panika seisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimahullah, betul kau tidak panjang lebar karena itu sebagai motivasi kaku manfaatnya silaturahim, maka ada berkait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedekah si paling agung mereka adalah sedekah ilmu yang tidak berkepentingan, tidak kepentingan amplop, tidak kepentingan nikah, tidak kepentingan mereka ini orang ikhlas. Hadirin wal hadirat rahimahullah, mungkin jaga itu tutur kata dari betul mudah-mudahan membawa hikmah, sehat mati muka-muka podi, sehat syirik muka-muka iman, sehat musyrik muka-muka iman, sehat sultan coba sangka mereka muka-muka bersyadat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dikatakan sampai ke puncak tuhhirna bihari jadi sehat, ke puncak kesehatan, kesucian kepada Allah, penglihatan kepada Allah, makrifat kepada Allah. Kalau hati tak itu tak isut jadi hadirin berhati-hati. Mereka karena gula menyimak ibarat ulama wal auliya di zaman Makkah, yaitu Al-Habib Umar Al-Habib dari Tarim Yaman, mereka mengetahuikan orang itu habis dari sujudnya bermalam-malam, bacanya Quran
Quran sampai khatam, tapi tes orang kadito buat haram sebenarnya tes kadito pun ekala duit suap balika, mun ekala duit haram balika, berarti balika bukan tes berpes sebenarnya se benda haram, se subhat, se haram. Balika tes orang balik, mungkin terus berarti benar orang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita caranya coba, beri sudutnya coba. Mendengar alhamdulillah oke, ngacina alhamdulillah oke, tapi monetis kabar Arab nikahnya mana? Uang suap atau uang soko. Karena ini kata tidak mau tak terus panikan, insya Allah orang panikan wazahada di dunia, zuhud di dalam dunia, sebagaimana yang dikategorikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya, tak orang ini taibur Allah kelak dia Imam Ghazali idza radallahu fi thalatha asar al-awwal fawqa fiddin at-thani nikah wazahada di dunia, paham agama, zuhud dunia, dan yang ketiga definisi dunia Al-Imam Al-Ghazali wa basara bi uyubi, introspeksi diri. Jangan bergantung dalam posisi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin sekali itu kita kalau akhiri wa afabikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.